Perkenalkan, nama saya Sandro William Pangaribuan dengan NIM 52132300037. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis penggunaan e-commerce di kalangan mahasiswa Teknik Elektro Unimed dengan mata kuliah Literasi Digital, dosen pengampu Ibu Erita Astrid, ST.MS. Di bab 1 itu ada membahas tentang pendahuluan. Di sini ada definisi elektronik e-commerce. Elektronik commerce menurut Louden tahun 2009 adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. E-commerce berguna dalam mengurangi biaya administrasi dan waktu siklus proses bisnis dan meningkatkan hubungan dengan kedua mitra bisnis pelanggan. Latar belakangnya itu kemudian tujuan akhir dari pembahasan ini adalah agar klasifikasi e-commerce tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena e-commerce yang sedang marak di Indonesia pada saat ini. Selain itu, agar tulisan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya di ranah sistem informasi manajemen, khususnya dengan topik online business atau e-commerce. Untuk rumusan masalahnya itu, yang pertama ada apa itu e-commerce dan bagaimana jenis-jenis e-commerce serta berbagai penjelasan lainnya terkait e-commerce. Yang kedua, bagaimana penggunaan e-commerce di kalangan mahasiswa teknik elektro. Tujuannya itu mengetahui dan memahami apa itu e-commerce serta penjelasan terkait tentang e-commerce. Yang kedua, mengetahui bagaimana penggunaan e-commerce di kalangan mahasiswa teknik elektro. Di landasan teori bab 2, definisinya itu e-commerce suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama. Penggunaan e-commerce sangat memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi pembelian produk. Semua data konsumen dapat kita kelola guna strategi pemasaran produk yang lainnya. Ada beberapa pengertian e-commerce menurut beberapa ahli dan dampaknya. Saya bacakan untuk yang pertama, Louden tahun 1998. Menurutnya, suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukannya. Juga ada beberapa menurut ahli seperti Johnny Wong dan Fermat. Di sini ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama itu ada business to business. Yang kedua ada business to consumer. Yang ketiga ada customer to consumer. Yang keempat ada customer to business. Baru kita masuk ke proses e-commerce dalam dunia bisnis. Dalam proses bisnis, e-commerce memiliki komponen-komponen pokok. Yang pertama itu ada pengendalian akses dan keamanan. Yang kedua itu membuat profil dan personalisasi. Yang ketiga, manajemen pencarian. Yang keempat, manajemen isi dan katalog. Yang kelima, manajemen arus kerja. Yang keenam, pemberitahuan kegiatan. Yang ketujuh, kerjasama dan perdagangan. Yang ke-8 ada proses pembayaran secara elektronik. Di sini ada kelemahan dan kendala dalam e-commerce menurut dari sumber yang saya dapatkan, dan saya kemudian akan membacakan keuntungan serta kerugian dari e-commerce. Yang pertama itu ada keuntungannya itu tidak memerlukan toko fisik. Jadi dengan kita menggunakan e-commerce ini kita tidak memerlukan sebuah toko untuk menjual. Jadi kita cukup dari rumah saja untuk menyetok barang, kita sudah bisa menjualnya dan memasarkannya di e-commerce. Jadi itu sangat efisien sehingga kita tidak harus mengeluarkan biaya untuk biaya sewa toko dan sejenisnya. Yang kemudian mudah berkembang. Di sini dia dengan menggunakan e-commerce, bisnis kita dalam menjual produk itu semakin berkembang. Di mana e-commerce ini kan dia sangat luas dia jaringannya. Jadi sehingga dapat dilihat oleh banyak orang. Sehingga dengan kita menjual produk ini dengan dilihat orang luas saja, produk ini kita semakin terkenal dan semakin mudah untuk terjual. Yang ketiga itu
Tiga itu ada tidak putus kontak. Itu diminta untuk mengisi data secara lengkap sehingga disetujui oleh pelanggan. Nah, biasanya kontak ini digunakan untuk media promosi. Jika dipandang dari pelaku-pelaku e-commerce, bagi perusahaan itu ada keuntungannya itu memperpendek jarak dia dan perluasan pasar, perluasan jaringan mitra bisnis dan efisiensi. Untuk konsumen lebih efektif, aman, serta fleksibel. Yang ketiga, bagi masyarakat umum itu mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan, membuka peluang kerja baru, menguntungkan dunia akademis, dan meningkatkan kualitas SDM. Berikut ini ada beberapa kerugian dari e-commerce, yaitu kehilangan segi finansial secara langsung karena jika ada kecurangan. Yang kedua itu ada pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang keempat, menggunakan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang keenam itu ada kerugian yang tidak terduga. Nah, di sini akan masuk ke bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian itu menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini nantinya dilakukan agar dapat mengukur dan menganalisis bagaimana pemilihan penggunaan e-commerce di kalangan mahasiswa Teknik Elektro Unimed. Teknik pengumpulan data ini kan menggunakan kuesioner. Sampelnya ini adalah konsumen yang pernah melakukan pembelian pada platform Tokopedia, Shopee, Lazada, OLX, dan Bukalapak. Data yang diperoleh akan dirangkum dan dianalisis sehingga diketahui bagaimana pemilihan penggunaan e-commerce di kalangan mahasiswa Teknik Elektro Unimed. Ruang lingkupnya itu mahasiswa Teknik Elektro Unimed. Sumber datanya itu meliputi beberapa kriteria, ada efisiensi, ketersediaan sistem, kenyamanan, dan kemudahan akses, serta masuk ke bab 4, hasil dan analisis. Mekanisme pengumpulan datanya yang dilakukan menggunakan Google Form dengan mencakup beberapa pertanyaan. Berikut pertanyaan itu. Yang pertama, aplikasi e-commerce apa yang paling sering digunakan? Di sini aplikasi yang paling sering digunakan itu adalah Shopee dengan persentase 82,4% dan Tokopedia di 11,8%, dan yang terakhir itu paling kecil itu adalah Lazada. Yang kedua itu apa alasan utamanya menggunakan aplikasi tersebut? Itu mereka banyak yang menjawab banyak diskon dengan fiturnya yang lebih mudah, menyediakan barang dengan kualitas yang bagus, belanja lebih mudah dan lebih murah. Dan beberapa juga biasa memakai atau sudah langganan ke e-commerce tersebut. Kemudian murah, mudah, dan gratis ongkir, simple, serta aman. Yang ketiga pertanyaannya, seberapa mudah bagi Anda untuk memahami interface aplikasi tersebut? Banyak yang menjawab sangat mudah, dan itu ada di persentase 52,9%, dan ada yang beberapa menjawab 41,2%, dan yang paling kecil itu normal. Yang keempat itu, apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam mengakses platform e-commerce? Dari persentasenya 70,6% itu menjawab jarang, 11,8% itu menjawab tidak pernah, dan 11,8% juga menjawab sering, dan itu ada 5,9% menjawab sangat sering. Yang kelima itu, barang apa yang paling sering digunakan di e-commerce? Di sini bisa kita lihat elektronik dan fashion itu barang yang paling sering dicari di e-commerce dari para responden, dan yang paling kecil itu ada perlengkapan rumah sebesar 17,8%. Dan untuk skincare dan otomotif, para responden tidak ada menjawab ke situ. Dan yang di pertanyaan ke-6 itu, jumlah barang yang dibeli dalam 1 bulan itu dari hasil presentasinya itu paling banyak itu 1 dalam 1 bulan. Itu para responden itu sebesar
yang menjawab satu, dan selebihnya itu menjawab kurang lebih ada 10 barang. Yang ketujuh itu total belanjaannya rata-rata ada 70,6% para responden itu kurang lebih 100.000, dan selebihnya itu masih di angka 100 sampai 500.000. Dan di pertanyaan ke-8 itu bagaimana ketersediaan barang-barang pada aplikasi tersebut. Para responden banyak yang menjawab selalu tersedia, dan ada juga beberapa yang menjawab kadang tersedia, dan hanya segelintir orang yang menjawab jarang tersedia. Kemungkinan itu barang yang dicarinya agak sedikit langka, jadi mungkin kurang jarang tersedia barangnya. Yang ke-9 pertanyaannya itu adalah seberapa mudah bagi Anda untuk menemukan barang yang dicari. Di sini banyak yang menjawab itu mudah, dan ada juga yang menjawab sangat mudah. Dari sini juga kita bisa lihat bahwa barang aplikasi tersebut memang sangat mudah digunakan. Di pertanyaan 10, menurut Anda apakah aplikasi tersebut bisa meningkatkan efisiensi para pedagang? Di sini ada 94,1% yang menjawab iya, dan hanya satu orang yang menjawab itu mungkin. Kemungkinan dia mungkin masih ragu-ragu, tapi mungkin arahnya masih iya dalam meningkatkan efisiensi. Yang ke-11 itu data pribadi apa saja yang digunakan. Ada 10 orang yang menjawab itu email yang diminta, ada 12 orang yang menjawab nomor HP, yang ada 11 alamat, dan selanjutnya bisa kita lihat di grafik ya. Di pertanyaan nomor 12, apakah Anda pernah mengalami kebocoran data atau privasi lainnya menggunakan e-commerce? 64,7% menjawab tidak pernah, dan sisanya ada di jawaban jarang itu ada 29,4%, dan di sangat sering itu hanya satu orang, itu ada 5,9%. Kemungkinan itu dia kurang baik dalam menjaga privasi atau mungkin dia menyebarkan sesuatu informasi rahasia pada orang lain. Di pertanyaan ke-13 itu seberapa puas Anda menggunakan aplikasi e-commerce? Dari hasil rata-rata yang di grafik ini sangat-sangat puas ya. Ada 58,8% yang bilang puas, dan selebihnya itu ada normal dan sangat puas. Kesimpulannya itu bisa, yang pertama, e-commerce itu merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama. Yang kedua, dari 17 mahasiswa itu dari 17 mahasiswa elektro semuanya pernah menggunakan aplikasi e-commerce. Yang ketiga, aplikasi e-commerce yang paling sering digunakan itu yang pertama itu ada Shopee, di bawahnya itu ada Tokopedia, dan kemudian Lazada. Yang keempat, belanja lebih mudah dan murah itu menjadi alasan para responden itu memilih salah satu dari aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Yang kelima, kesimpulannya itu para responden itu tidak pernah mengalami kebocoran data, tetapi ada satu orang saja tadi yang mengalami sangat sering katanya. Kemungkinan itu ada kesalahan dari diri sendiri, mungkin ada yang menyebarluaskan yang tidak penting kepada orang lain, sesuatu yang penting kepada orang lain. Yang keenam itu potensi untuk bertransaksi online menggunakan e-commerce masih terbuka lebar jika dilihat dari hasil presentasi pada pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Di kesimpulan yang ketujuh, dari kepuasan responden, rata-rata para responden puas dan bahkan sangat puas menggunakan aplikasi e-commerce. Sekian dari penjelasan saya tentang analisis penggunaan aplikasi e-commerce di kalangan mahasiswa teknik elektro. Sekian dan terima kasih.